Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Kembali lagi bersama saya Muhammad Yakub. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah nyata dari kisahnya Aurel, gadis Sulawesi Utara yang telah mendapatkan tindakan sangat mengenaskan, sangat membuat dia mungkin trauma seumur hidupnya ya. Oke, kita akan langsung bahas cerita tersebut. Kita akan langsung bahas apa sih kasusnya Aurel sehingga dia mendapatkan tindakan seperti itu teman-teman ya. Oke. Kita langsung baca saja ya, kita langsung bacakan dan nanti akan saya tampilkan videonya, beberapa cuplikan, beberapa foto-foto Aurel yang disiksa, diperlakukan tidak enak ya teman-teman ya. Ini adalah kisah remaja yang nasibnya sangat malang. Aurel berusia 14 tahun teman-teman ya, yang masih sangat remaja mengalami kejadian yang sangat tidak mengenakan. Mungkin saja bisa membuat trauma seumur hidupnya. Kisah dimulai pada sore hari teman-teman ya, di Jalan Raya Desa Tatelu, Kabupaten Minut, Sulawesi Utara pada Rabu 13 Oktober 2022. Ini peristiwa tahun lalu teman-teman, tapi masih sangat teringat, apalagi dengan Aurel yang saya rasa nggak cukup 1 tahun untuk melupakan peristiwa tersebut ya. Aurel yang selama ini tidak memiliki listrik, untuk mendapatkan aliran listrik Aurel menumpang dari rumah pelaku SW. Jadi selama ini Aurel nggak punya listrik ya. Dia menumpang di rumah pelaku bernama SW. Pada sore hari, saat Aurel hendak mencolok kabel lampu, pada sore hari ini ya, tiba-tiba pelaku SW langsung menuduh Aurel telah melakukan pencurian. Nah, SW menyeret dan membawa tubuh Aurel dari belakang ke dalam rumah ya teman-teman ya. Nah, Aurel yang pada saat itu sangat kebingungan, SW menuduh tanpa adanya bukti. Tapi SW tetap ngotot dia menuduh, dan parahnya lagi SW mengajak keluarga dan tetangga sekitar. Jadi si pelaku SW ini mengajak saudara dan tetangga sekitar untuk menghukum dan memojokkan Aurel bersama-sama. Para pelaku mengambil HP dan memaksa Aurel untuk membuka passwordnya. Nah, karena terdesak, Aurel pun memberikan password dan secara bersamaan Aurel dianiaya oleh para pelaku. Jadi HP Aurel dipaksa diambil, lalu dia dipaksa untuk membuka passwordnya. Setelah dibuka passwordnya, dengan bangganya mereka menayangkan siaran langsung di akun milik Aurel. Bayangkan teman-teman, bayangkan. Padahal para pelaku menurut info masih ada hubungan keluarga dengan Aurel ini menurut info itu. Terus penyiksaan pun terus berlanjut. Aurel dipukul di bagian jari tangan dan tulang kering. Nah, menurut penuturan warga sekitar itu yang menyaksikan, dia dipukul pakai ini apa namanya itu yang untuk ngulek lombok itu loh. Bagian jari dan tulang kering, bayangkan tuh sakitnya kayak apa. Para pelaku lainnya pun ikut-ikutan memukul, dan parahnya lagi para pelaku memotong rambut Aurel hingga botak dan diletakkan papan nama yang bertuliskan Aurel si pencuri. Bayangkan teman-teman. Setelah itu Aurel dibawanya diarak berjalan dalam keadaan rambut botak dan papan nama tersebut ya. Nah, dan terlihat sangat keji perlakuan mereka para pelaku. Sebelum itu sempet-sempetnya nih pelaku SW nih, si manusia kurang ajar ini ya, sempet-sempetnya dia menghantamkan kursi plastik yang disusun 3, itu mungkin di kepala atau di punggung gitu kan, dan disusul dengan gagang sapu lantai teman-teman ya. Nah, alhamdulillahnya setelah berjalan 1 kilometer, Aurel diselamatkan oleh seorang warga. Nah, dan setelah itu warga meminta bantuan ke pihak polisi teman-teman ya, untuk membawa Aurel, karena aksi mereka itu sangat udah di luar nurul, di luar nalar gitu, udah nggak masuk akal perlakuan mereka. Setelah siaran langsung itu viral, banyak netizen di provinsi Sulawesi Utara ini mengecam keras perilaku mereka teman-teman. Nah, kalaupun benar si Aurel ini pencurinya, mereka nggak pantas loh ngelakuin itu, botakin rambut, main hakim sendirilah intinya itu, nggak pantas gitu kan. Nah, apalagi Aurel ini masih di bawah umur. Para relawan berdatangan untuk membela dan mengusut kasus itu. Alhamdulillah nih kan ya. Nah, terus alhamdulillahnya lagi para pelaku diamankan oleh pihak polisi tuh.
Itu karena perbuatan mereka yang sangat keji, dan mereka dengan bangganya menayangkan di akun Facebooknya si Aurel, gitu kan. Nah, para pelaku ada 7 orang. Setelah diamankan itu pelaku ada 7 orang, termasuk yang menganiaya dan menayangkan siaran langsung tersebut ya teman-teman. Ada 7 orang nih. Nah, motifnya mungkin para pelaku berpikir Aurel orang miskin. Makanya mereka berani seenak jidatnya sendiri nih, gitu kan. Dari pihak Polda Sulawesi Utara juga akan mengawal kasus secara langsung. Jadi udah pasti ini ditangkap ya. Ternyata pelaku SW diduga pernah berurusan dengan hukum. Makanya dia mungkin sok berani gitu ya, karena dia sebelumnya pernah berurusan dengan hukum. Nah, para pelaku dikenakan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dan atau pasal 55 56 KUHP, ancaman 3 tahun 6 bulan. Tuh teman-teman ya, mungkin kasus ini nggak banyak diketahui orang sih, cuman untuk mental seorang Aurel yang masih umur 14 tahun itu sangat berbahaya untuk kedepannya gitu loh. Itu bisa sangat trauma, mungkin dia akan minder atau menjadi manusia yang menyendiri gitu kan. Tambah lagi penyiksaan mereka itu nggak masuk akal gitu loh, menuduh tanpa adanya bukti teman-teman ya. Jadi buat semua teman-teman yang nonton, saya sarankan apapun peristiwa yang kalian alami, sebaiknya jangan main hakim sendiri apapun itu, walaupun memang kadang menyakitkan, jengkel segala macam ya. Oke, kalau gitu terima kasih telah mendengarkan kisah dari si Aurel ini yang saya sampaikan. Semoga kalian suka, bisa like channel ini, bisa subscribe channel ini, dan share teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.